Selamat pagi semuanya. Sekarang kita berada di Ciloto, tepatnya di Village. Kita akan menuju perjalanan di mana kalian itu ada dua alternatif kalau mau ke Village. Salah satunya adalah dengan menggunakan warawiri. Namun kali ini ada alternatif lain, jalan untuk menuju ke Village melalui hutan. Dan akan kalian temui nanti hal-hal yang menakjubkan untuk jalan pintas ini. Ada sungai, kemudian juga kalau beruntung kalian akan ketemu dengan tupai, musang. Di sini masih cukup banyak binatang liarnya dan tapi dipastikan ini aman. Jadi kita akan coba masuk untuk menyusuri jalan pintas menuju Side Village. Come on. Oke, sekarang kita sudah menuju ke dalam hutannya. Di sini masih ada suara ya, suara-suara. Artinya apa? Kita sudah menuju ke dalam. Kita akan menyusuri jalan pintas menuju ke jalan utama. Kita tadi berangkat dari lokasi Side Village ya. Lokasi Village ini jalan pintasnya. Di mana kita masih menemukan hutan yang masih segar, pohon juga masih besar. Ini mungkin pohon pinus ya. Usianya mungkin sudah di atas 30 tahun, mungkin 50 tahun. Karena cukup besar dan masih ada suara. Nah, ini nih. Salah satu indikator bahwa hutannya masih bersih, ada binatang bunyi seperti ini. Ini tandanya bahwa alam tersebut atau hutan tersebut masih bersih, belum terkontaminasi polusi. Oke, kita lanjut. Nanti kita akan menyusuri sungai. Di bawah nanti ada sungai ya. Dan satu lagi, di sini masih ada terdengar suara burung. Masih banyak jenis burung dalam sini. Ada kutilang, kemudian ada sairan, kata orang sini sairan. Dan itu binatang atau burung yang cukup mahal karena suaranya cukup merdu. Sekarang kita menuju ke sungai. Dan sebagai tambahan ya, di sini masih ada jenis anggrek. Ini salah satunya. Ini jenis anggrek nih. Ini anggrek tanah ya. Ini kalau sudah berbunga biasanya bunganya putih warnanya. Warnanya putih. Kemudian buat kalian yang suka naik gunung dan tersesat di hutan, ada salah satu tumbuhan yang sering ditemui di kawasan ini, bisa dimakan. Pohon namanya pohon pakis yang seperti ini. Biasanya di sini ada warna anakannya ya. Nanti kalau beruntung kita akan menemukannya. Biasanya di sini ada nih. Itu bisa dimakan. Rasanya renyah seperti jamur lah ya, tapi tidak ada rasa. Maksudnya hambar, tapi bisa mengganjal perut ketika keadaan darurat. Nanti mudah-mudahan beruntung kita akan menemukan tumbuhan tersebut ya. Nah, kemudian juga masih banyak ini pandan hutan nih. Ini pandan hutan salah satu tumbuhan tropis yang menandakan kalau hutan tersebut masih bagus lah ya, atau masih belum terkontaminasi suhu yang polusi yang jelek. Terus masih banyak potensi-potensi di hutan kawasan Side Village ya. Terus di sini masih banyak ada ini namanya ini tumbuhan ini biasa suka pakai masak ya. Honje nih. Di honje kita akan lihat nanti tumbuhan honjenya ya. Nah, ada di bawah nih. Nah, ini salah satunya. Ini pohonnya. Kita akan coba ambil ya salah satu. Sebentar, saya akan menggunakan senjata saya. Oke, ini tidak merusak ya, hanya untuk memperlihatkan ke teman-teman. Nah, ini pohonnya. Nah, ini salah satu pohonnya, tapi ini udah tua. Biasanya kalau yang mudanya baru bisa dimakan, karena sekarang belum musim hujannya, belum maksimal, jadi belum tumbuh tunas. Nanti kalau sudah musim hujan, tunas akan tumbuh. Dan biasanya masyarakat memanfaatkan tumbuhan ini untuk sayur ya, untuk tambahan sayur. Oke. Nanti kita cari yang lebih mudanya lagi. Saya akan coba praktekkan untuk dimakan. Oke, kita lanjut lagi. Saya akan cari pakis yang tadi saya bilang bisa dimakan ya.
Oke, bisa terlihat di bawah sini masih banyak tumbuhan. Saya akan coba turun ya. Coba turun, lihat. Sekarang saya akan cari makanan, jenis makanan lagi yang bisa dimakan. Salah satunya tumbuhan ini nih. Ini sih mirip keladi ya, mirip keladi yang bisa dijualan di tempat bunga, tapi kita lihat ya. Nah ini nih, ini warga nih biasanya suka mengkonsumsi ini nih untuk keadaan darurat. Kita coba yang ini. Tapi teman-teman harus kupas dulu ya bagian kulit luarnya. Kupas dulu. Ini rasanya asam ya, asam-asam segar deh. Jadi ini bisa membantu lah ya ketika kalian kehabisan air atau butuh yang segar-segar, ini bisa dimanfaatkan. Ini buang dulu bagian luarnya. Ini tidak bahaya ya. Oke, saya akan coba rasanya. Ini rasanya asam segar, segar sekali ya. Ini buang saja ampasnya. Nih, ini teman-teman ya. Ini ada airnya tuh. Ini ada airnya tuh. Kalau saya peras tuh ada airnya. Nih, tuh. Cukup banyak. Jadi ini bisa untuk membantu kalian ketika kalian tersesat atau di hutan dalam perjalanan dan butuh air. Nah, ini bisa dimakan lagi. Saya coba makan lagi ya. Segar sekali. Kayak belimbing bulu rasanya. Mungkin teman-teman tahu ya belimbing bulu. Mirip belimbing bulu rasanya, asam. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Tumbuhan lagi yang bisa dimakan dalam keadaan darurat ya. Beruntung sekali. Ini kita sudah sampai ke sungai. Ayo, kameramen ikut saya, hati-hati. Nah, biasanya kalau ada sungai mengalir itu ada ikan. Ada ikan. Kita akan coba, atau kita beruntung ada ikan. Atau biasanya ini udang. Ini udang biasanya suka ada di aliran sungai seperti ini. Ini airnya juga masih bersih, sangat bersih, sangat bersih. Kita coba ya, kita akan coba buka. Ini bersih, coba. Tuh teman-teman tuh, airnya masih bening, bening sekali. Ini aliran dari Gunung Gede Pangrango, karena tepat di depan saya ini adalah Gunung Gede Pangrango. Di arah sana tuh Gunung Gede Pangrango ya. Berikutnya nanti kita akan coba menuju ke kaki Gunung Pangrango di sekitarannya ya, sekitaran Gunung Gede Pangrango. Airnya segar sekali. Mungkin nanti harus mandi di sini nih, keren nih. Nih, biasanya kenapa saya bilang tadi banyak binatang? Salah satunya musang. Kenapa? Karena ini pohon kopi inilah yang memancing musang tersebut datang ke sini. Jadi teman-teman kalau malam nih banyak kalau ketika pulang di jalanan sana, di atas sana itu suka ada musang. Nah, karena ini kopi ini manis nih. Kita coba ya. Kita izin dulu nih sama yang punya, nggak apa-apa, ini petani sekitaran kok. Udah kenalan sama saya insya Allah. Kita coba. Ini masih cherry ya istilahnya. Biasanya yang bagian manis yang ini nih. Kulitnya nih. Ini manis nih. Nah, ini manis. Ini manis. Ini yang diambil sama musang. Ini hanya melepaskan saja teman-teman ya. Kita coba lagi nanti di area yang mudah-mudahan ada beneran buruannya. Ada salah satu burung yang memang tidak dilindungi, yang saya bilang tadi, jenisnya jenis burung perkutut ya.
tupai ya. Oh ya teman-teman, saya ngeliat tupai. Ada tupai. Ini jenis tupai kayak jenis tupai kelapa. Dia besar tapi mana ya? Tadi ada nih. Mungkin kameramen bisa diarahkan. Di sana. Bisa diarahkan ke tupainya. Bisa diarahkan ke tupainya. Kayaknya masuk ke pohon pinus yang sebelah sini nih. Coba arahkan. Ke atas, A. Naik ke atas, A. Oh, kayaknya naik nih. Oh iya, di sana. Tupainya cukup banyak. Kita sudah mau nyampe, kurang lebih sekitar 20 meter lagi. Kita punya village. Wow, keren. Serius, pemandangannya ini Gunung Gede Pangrango ya. Sebelah kanan ada Gunung Gede Pangrango. Dan sudah terlihat. Bagus. Yuk, ya. Bisa lebih cepat lagi. Kita sudah mau sampai. Wah, sudah terlihat wahananya nih. Ada Step Village. Ini bisa terbang mungkin ya. Kayaknya bisa terbang ini. Balon udara ini. Ada di Step Village. Bisa di shoot kameramen ke area sana. Ke area wahana Step Village itu. Ada balon. Terus juga ini kayaknya perbatasan dengan masyarakat, ada sayuran-sayuran, ada bawang, ada sawi, ada wortel. Wah, keren ini. Enak ya, trekking ke kebun orang, apalagi kebun sendiri ini. Banyak sayuran. Oke. Sampai kita di Desa Village. Oke. Akhirnya sampai Desa Village. Yuk, ikut. Wah. Siang, Pak. Wah, penjaganya lagi tidak ada, mungkin lagi makan siang. Desa Village. Masuk aja kita, Pak. Kita masuk aja, yuk. Boleh? Kita masuk aja. Ya, kita menyusuri hutan dan jalan berbatu. Akhirnya ini. Sampailah kita di Desa Village. Ternyata dahsyat. Keren. Coba kameramen shoot ke area sana. Ini namanya mutiara di balik lumpur ya. Tadi kita lumpur-lumpuran, sekarang ini ternyata ada village. Keren. Kayaknya kita masuk aja ya ke tiketnya aja. Kita tanya-tanya berapa masuknya dan ada apa aja di Desa Village. Oh, satu lagi nih, ternyata Desa Village protokol kesehatan mungkin lagi masa pandemi ya. Nggak pakai masker tuh. Iya. Nggak bisa masuk kayaknya. Karena saya orang hutan mungkin ya, jadi nggak pakai masker nih. Nanti saya akan coba beli masker ya. Saya akan beli masker di Desa Village. Yuk, masuk aja. Ya, Mbak. Boleh masuk nggak? Oh. Oke ya, kita prosedur ini dari Desa Village harus cuci tangan untuk mengantisipasi dan peraturan prosedur untuk COVID ya. COVID ya Mbak ya? Mengenai COVID ya? Ya. Oke. Cukup. Oh iya, kameramen juga tangan dong. Tangan dong. Nanti saya lupa nanti mau beli. Mbak di sini ada masker kan? Ada. Oke, nanti saya beli masker. Ya, dikasih. Nggak pakai masker tapi dikasih. Normal ya? Jaga jarak ya. Tiketnya berapa Mbak? Itu ada yang 15 sama yang 20. Kameramen, gaji dulu nggak apa-apa.